Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dari Allah sehingga kita masih melaksanakan pembelajaran melalui atau daring dari jaringan. Baiklah, materi pelajaran untuk mata pelajaran tafsir ilmu tafsir kali ini kita akan membahas tentang Quran surah An-Nisa ayat 105 dan berhubungan dengan materi yang kemarin, berperilaku adil dan jujur. Silakan kalian perhatikan baik-baik Quran surah An-Nisa ayat 105. In anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wala takun lil khainina khasiman. Dari ayat ini ada beberapa mufradat penting yang kita perhatikan. Anzalna, kami menurunkan, litahkuma, agar mengadili, lil khainina, orang-orang berkhianat, kemudian khasiman ataupun pembela. Baik, kita lihat baik-baik terjemahannya. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Dan mari kita pahami baik-baik maksud dari Quran surah An-Nisa ayat 105. Kitab di situ tertulis dalam terjemahannya, kami menurunkan kitab. Kitab yang dimaksud sini tidak lain merupakan kitab Al-Quranul Karim, meskipun pada masa itu Al-Quran belum berbentuk mushaf, buku ataupun dalam satu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Kan tetapi sebab arti kitab bukan saja dapat diartikan sebagai buku, tetapi juga perintah. Artinya Allah memerintahkan kepadamu dengan membawa kebenaran. Kebenaran di sini hak. Di dalam ayat ini Nabi Muhammad SAW sudah diperingatkan bahwa dalam mengambil suatu kebijaksanaan ataupun keputusan, hendaklah selalu berpedoman kepada wahyu yang telah diturunkan. Jangan semena-mena, harus berpedoman kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah, yaitu suatu kitab yang sangat sempurna, mengandung tuntunan yang sesuai dan disertai dengan hak dalam segala aspeknya, sehingga bisa dijadikan pedoman untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Jadi di dalam kitab itu bahwa jika datang orang fasik membawa suatu berita, ini orang-orang yang biasa menyebar hoaks, orang-orang yang biasa menyebar hoaks biasa dikategorikan sebagai orang fasik. Hendaklah cari keterangan, selidiki nilai berita ini bawahnya. Nah, ini yang jadi masalah saat ini. Orang-orang seringkali, apalagi kalau sebar main FB, dapat berita yang menggemparkan lah menurut dia yang paling benar. Setelah itu dia langsung bagikan, padahal belum diselidiki nilai berita ataupun kebenaran yang dibagikan oleh orang tersebut, berita tersebut. Dan perlu kita ketahui, setiap kita memainkan jari jemari kita, kemudian kita mengirimkan berita-berita hoax, itu bisa dikategorikan itu termasuk dosalah untuk kita, karena kita telah menyebarkan berita yang bohong. Dan itu selidiki nilai berita yang di bawahnya. Itu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 juga dijelaskan bahwa kalau hendak menghukum dengan adil, itu dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 57. Jadi kalau hendak menghukum, maka hukumlah dengan seadil-adilnya. Jangan karena uang maka kita menghukum orang yang benar kemudian membebaskan orang yang bersalah. Jangan. Dengan dasar-dasar yang tersebut di kitab, itulah hendaklah engkau menghukum. Kemudian
Nilai-nilai agama adalah hak karena nilai itu selalu mantap, tidak dapat diubah-ubah. Sesuatu yang tidak berubah sifatnya pasti, karena hak itu tidak bisa diubah. Dan sesuatu yang pasti menjadi benar. Dari sisi bahwa ia tidak mengalami perubahan, nilai-nilai yang diajarkan Al-Quran adalah hak dan kebenaran tentunya. Tentunya nilai-nilai yang diajarkan di dalam Al-Quran itu adalah hak dan suatu kebenaran dan tidak dapat diubah, sifatnya pasti, dan sesuatu yang pasti menjadi benar. Ia diturunkan dengan hak dalam arti tidak disentuh oleh kebatilan, tidak juga dibatalkan atau dilenyapkan oleh kenyataan. Di sini dapat kita pahami Al-Quran tidak disentuh oleh kebatilan, tidak juga dapat dibatalkan atau dilenyapkan oleh kenyataan. Dari dulu sampai sekarang isi Al-Quran tidak pernah berubah, dan begitu-begitu terus. Segala yang berkaitan dengan Al-Quran adalah hak. Yang menurunkannya yaitu Allah adalah Al-Haq yang maha mutlak, dan yang membawanya turun, yang menerimanya, yang kemudian cara turunnya, redaksinya, dan gaya bahasanya, kandungan dan pesan-pesannya semuanya hak dan benar, tidak boleh diubah dan tidak akan berubah. Ayat ini memberikan bimbingan yang tegas kepada kita bahwasanya Rasul sebagai pemegang hukum dengan memegang dasar Alkitab Al-Hakim memakai ijtihadnya mengambil keputusan yang telah diperlihatkan Allah kepadanya. Kemudian Rasulullah diberi wewenang menetapkan hukum sekaligus kebenaran apa yang beliau putuskan karena bersandar pada bimbingan wahyu dari Allah. Kemudian perilaku orang yang menetapkan adil dan jujur, jadi ini hanya pendalaman karakter saja. Orang yang dengan memahami ayat-ayat tentang adil dan jujur, maka seharusnya kita memiliki sikap yang berlaku adil kepada siapapun, bersikap jujur kepada siapapun, dan tidak memandang dia kaya, miskin, ataupun dia bukan teman kita ataupun teman kita. Maka dari materi ini dapat kita pahami bahwasanya berperilaku atau bersikap adil dan jujur itu tidak memandang siapapun itu.